Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, selalu bersyukur, dan selalu menjaga protokol kesehatan. Hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi tentang nilai-nilai budaya masa praaksara dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan nilai-nilai masa praaksara di Indonesia. Dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Belajar dari kehidupan manusia pada masa praaksara, maka terdapat nilai-nilai budaya dan tradisi yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dan suri toladan. Nilai-nilai budaya dan tradisi ini masih terlihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah sebagai berikut. A. Nilai religius atau kepercayaan. Masyarakat praaksara sudah memiliki kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib. Mereka mempercayai bahwa pohon rimbun yang tinggi besar, hutan lebat, gua yang gelap, pantai, laut, atau tempat lainnya dipandang keramat karena ditempati oleh roh halus atau makhluk gaib. Mereka meyakini bahwa kejadian-kejadian alam seperti hujan, petir, banjir, gunung meletus, atau gempa bumi adalah akibat perbuatan roh halus atau makhluk gaib. Untuk menghindari malapetaka, maka roh halus atau makhluk gaib harus selalu dipuja. Kepercayaan terhadap roh halus ini disebut dengan animisme. Ya, selanjutnya B. Nilai gotong royong. Masyarakat praaksara hidup secara berkelompok. Mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama. Contohnya, membangun rumah yang dilakukan secara bersama-sama. Budaya gotong royong juga dapat terlihat dari peninggalan mereka berupa bangunan-bangunan batu besar yang dapat dipastikan dibangun secara bergotong royong. Ya, selanjutnya C. Nilai musyawarah. Dalam kehidupan berkelompok, masyarakat praaksara telah mengembangkan nilai musyawarah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan pilihannya pemimpin yang dianggap paling tua atau sesepuh yang mengatur masyarakat dan memberikan keputusan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bersama. Ya, selanjutnya D. Nilai keadilan. Nilai keadilan sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat praaksara, yaitu adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Tugas antara kaum laki-laki berbeda dengan kaum perempuan. Hal ini mencerminkan sikap yang adil karena setiap orang akan memperoleh hak dan kewajiban sesuai kemampuannya. Selanjutnya E. Tradisi bercocok tanam. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat praaksara untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bercocok tanam. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya alat khas pertanian yang berupa beliung persegi dan alat lainnya. Ya, selanjutnya F. Tradisi bahari atau pelayaran. Masyarakat praaksara telah mengenal ilmu astronomi. Ilmu ini sangat membantu pada saat mereka berlayar dari pulau ke pulau dengan memakai perahu yang sangat sederhana. Perahu-perahu cadik merupakan bentuk yang paling umum dikenal pada waktu itu. Perahu bercadik adalah perahu yang kanan kirinya dipasang alat dari bambu dan kayu agar perahunya tidak mudah oleng.
Perahu bercadik memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masa praaksara. Selain sebagai sarana lalu lintas sungai dan laut, perahu ini juga berperan sebagai alat penyebaran budaya. Ya, selanjutnya asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Coba kamu perhatikan penduduk Indonesia. Mengapa ada banyak keragaman fisik dalam warna kulit, roman muka, dan bentuk rambut? Mengapa ada keragaman dalam nilai budaya, tradisi, dan bahasa? Dari mana munculnya keragaman tersebut? Salah satu cara untuk mengungkap keragaman ini adalah dengan menelusuri asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Paul dan Fritz Sarasin atau Sarasin bersaudara mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Ras ini pada awalnya mendiami Asia bagian Tenggara yang saat itu masih bersatu sebagai daratan pada zaman es atau periode glasial. Namun setelah periode es berakhir dan es mencair, maka dataran tersebut kemudian terpisah oleh lautan, yaitu Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Akibatnya daratan yang tadinya bersatu kemudian terpisah menjadi daratan utama Asia dan Kepulauan Indonesia. Penduduk asli tinggal di daerah pedalaman dan penduduk pendatang tinggal di daerah pesisir. Penduduk asli inilah yang disebut sebagai suku bangsa Veda oleh Sarasin. Ras lain yang menghuni kepulauan Indonesia adalah Proto-Melayu dan Detro-Melayu. Ciri-ciri fisik mereka adalah rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Proto-Melayu dan Detro-Melayu tiba di kepulauan Indonesia dalam dua gelombang kedatangan. Gelombang kedatangan pertama adalah Proto-Melayu atau Melayu Tua. Mereka dianggap sebagai kelompok Melayu Polenesia yang bermigrasi dari wilayah Cina Selatan atau sekarang menjadi Provinsi Yunnan. Proto-Melayu bermigrasi ke wilayah Nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan timur. Jalur barat bermula dari Yunan atau Cina bagian selatan masuk ke Indochina, kemudian masuk ke Siam, Semenanjung Melayu, Sumatera, dan akhirnya menyebar ke pulau-pulau di Indonesia. Jalur timur melewati kepulauan Ryukyu Jepang. Dari sana mereka mengarungi lautan menuju Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi. Selanjutnya, gelombang kedatangan ke kepulauan Indonesia berikut adalah Detro-Melayu atau Melayu Muda yang berasal dari Indochina bagian utara. Kedatangan Detro-Melayu mendesak keberadaan Proto-Melayu ke arah pedalaman. Bangsa Detro-Melayu mengembangkan peradaban dan kebudayaan yang lebih maju. Karena itu mereka berkembang menjadi sebagian besar suku-suku yang ada di Indonesia saat ini seperti Melayu, Minang, Jawa, Bugis, dan lain-lain. Dalam perkembangan selanjutnya, Proto-Melayu dan Detro-Melayu berbaur sehingga sulit dibedakan. Ras lain yang juga terdapat di kepulauan Indonesia adalah ras Melanesuit. Mereka tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Kedatangan ras Melanesuit diperkirakan pada saat zaman es terakhir. Pada saat itu kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ras Melanesuit melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua. Selanjutnya ke benua Australia yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang terhubungan dengan Papua. Pada perkembangan selanjutnya terjadi percampuran antara ras Melanesuit dan ras Melayu yang menghasilkan keturunan Melanesuit Melayu. Saat ini mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Demikianlah pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Ibu guru ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.